Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu, berjumpa kembali bersama saya Agnes Sambandani dalam acara Berendo. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberi peringatan dini soal potensi cuaca ekstrim di Bengkulu yang umumnya sering terjadi hujan deras dari intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang serta gelombang laut tinggi ya Bapak. Sebagian besar wilayah di Bengkulu diprediksi akan dilanda hujan serta angin kencang dan juga gelombang tinggi seperti yang saya bilang tadi, dan warga diminta untuk waspada terkait banjir, longsor, dan pohon tumbang. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu waspada cuaca ekstrim hingga Maret mendatang. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bapak Tri Widiarto selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Fatmawati Bengkulu. Selamat sore Pak Tri. Selamat sore. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Gimana, Ini sudah tidak asing lagi bukannya ya? Iya betul sekali. Oke, dan selanjutnya sudah hadir juga bersama saya di sore hari ini Bapak Maas Syabirin selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ini panggilannya Pak Asep ya Pak? Ya, panggilan Asep. Gimana ya. kabarnya Bapak Asep? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya. Siap untuk memberikan informasi hari ini? Siap, walaupun cuacanya nggak menentu harus sehat. Iya, siap memberi ya. informasi. Oke pemirsa, kita akan menghimbau kepada masyarakat yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 0736 21541. Saya ulangi 0736 21541 terkait tema kita hari ini waspada cuaca ekstrim hingga Maret mendatang. Nah, Bang Tri, ini kan kita lihat cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari ini ya Bang, apalagi kan untuk sampai Maret mendatang, apakah masih berpotensi cuaca ekstrim Pak di Provinsi Bengkulu khususnya? Ya betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman forecaster, hasil analisis bahwa Februari sampai dengan Maret itu masih terjadinya potensi dengan cuaca ekstrim. Ya. Dan itu memang terjadi setiap awal tahun atau biasanya berbeda-beda? Mengingat Bengkulu ini masuk di non-zone ya. Non-zone itu berarti tidak ada namanya musim kemarau. Jadi musim hujan sepanjang tahun. Jadi selama dari Januari sampai Desember itu Bengkulu pasti ada hujan. Karena tidak ada musim kemaraunya. Seperti itu. Nah, karena posisi saat ini angin berbelok dan posisinya ada di daerah Bengkulu yang mengakibatkan pertumbuhan atau berpotensi awan-awan signifikan atau awan-awan mendung Pak ya, yang cumulus nimbus itu mengakibatkan terjadinya hujan seperti itu Mbak Nes. Karena saya lihat juga dari perakiraan cuaca yang sering di-share dari BMKG itu, kalau kita lihat di beberapa wilayah terutama di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu itu sebagian besar itu intensitas hujannya dari ringan hingga lebat ya Pak ya? Betul sekali Mbak Nes. Jadi memang hampir merata seluruh kabupaten dari 9 kabupaten dan 1 kota itu tetap terjadinya dengan tingkat curah hujan dari intensitas ringan hingga lebat. Betul sekali. Berarti memang untuk kondisi Provinsi Bengkulu sendiri memang sering terjadi hujan di sepanjang tahun seperti yang Abang bilang tadi ya Pak? Iya betul, karena masuk non-zone. Non-zone itu daerah yang memang tidak ada musim kemaraunya.
seperti itu. Jadi Bengkulu memang diprediksi dari tahun ke tahun, dari Januari hingga Desember itu terjadi curah hujan yang cukup tinggi ya. Betul. Oke. Apalagi di awal tahun 2023 kemarin kita dilanda musibah ya Pak ya, Betul, banjir iya. yang memang intensitas hujannya cukup tinggi disertai angin kencang. Kalau dari BPBD sendiri Pak melihat kondisi awal tahun kemarin seperti apa Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi kalau di awal tahun memang ya itu tadi kalau non zoom ya udah ada kemaraunya. Oh, ini kerja keras BPBD juga ini. Iya, jadi awal tahun kemarin memang kita udah ada peristiwa banjir ya. Cuma memang ada dua fenomena banjir di Kota Bengkulu ini. Pertama itu kiriman. Banjir kiriman dari hujan di hulu di Kabupaten Benteng, Kepayang. Terus yang kedua lokal, hujan lokal. Itu juga penyebab banjir. Jadi yang kemarin itu kiriman ya. Jadi banjir kiriman dari Kabupaten tetangga kita. Nah, akibat itu meluapnya air Bengkulu itu. Jadi air Bengkulu itu melewati kecamatan di Kota Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, kemudian Kecamatan Muara itu. Jadi area sepanjang itu kiri kanannya karena luapan ya terjadi banjir. Jadi ya kemarin kami udah antisipasi juga, BPBD udah ketika terjadi hujan deras di atas di hulu, kami langsung persiapan lah, karena ketika itu sekitar waktu 7 sampai 10 jam itu ada luapan air. Jadi kita udah persiapan dan antisipasi langsung untuk persiapan evakuasi lah paling tidak sebagai warga gitu. Tapi emang setiap awal tahun biasanya sering terjadi banjir Pak di Provinsi Bengkulu. Apalagi termasuk di Kota Bengkulu ya, banjir kiriman biasanya ya Pak? Kalau sekarang polanya udah mungkin enggak, kalau dulu kan September, Oktober, sekarang yang udah ini mungkin BMKG nanti bisa jelaskan. Jadi istilah ada hidrometeorologi Pak ya, itu kan itu terkait dengan cuaca hujan, terus akibat hujan itu ada pohon tumbang, badai itu. Jadi kalau dulu di bulan September, Oktober, November, sekarang Januari, Februari ya itu kemarin itu kan di awal-awal tahun ini. Mudah-mudahan ini seperti sekarang akhir Februari tadi, seperti tadi hari ini. Dari tadi malam kan hujan itu ya, tapi untung hujan ringan ya. Nah, tapi kalau hujan ringan terus berlangsung itu ya ada potensi juga, ada genangan di pemukiman itu ya ada kira-kira kalau waktunya agak lama bisa banjir juga gitu. Ya. Oke, Pak Tri, kalau Pak Tri sendiri lihat beberapa hari ini ya, terus juga untuk beberapa hari ke depan untuk kondisi cuaca yang ada di Kota Bengkulu terkhususnya itu seperti apa? Ya, menyambung dari pembicaraannya Pak Asep tadi. Dengan terjadinya beberapa cuaca yang ekstrim di Bengkulu itu memang adanya potensi dengan bencana hidrometeorologi. Ya, hidrometeorologi itu adalah bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang, angin kencang, nah seperti itu. Diprediksi dari teman-teman forecast atau teman-teman perakirawan di Stasiun Meteorologi Fatmawati bahwa memang sampai dengan 3 hari depan itu masih berpotensi hujan. Dan itu merata dari 9 kabupaten dan 1 kota. Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Betul sekali. Ya. Tapi untuk mengetahui kondisi cuaca ini tergolong ekstrim, itu seperti apa ciri-cirinya untuk kondisi cuacanya sendiri? Ciri-cirinya yang pertama adalah itu yang pertama kita lihat dari analisisnya dulu teman-teman forecaster bahwa kalau terjadi belokan yang sangat signifikan itu otomatis terjadi pertumbuhan awan yang sangat signifikan. Dilihat juga dari topografi Bengkulu. Kalau dilihat dari topografi Bengkulu kan pesisir, daratan, lembahnya banyak. Iya, betul. Nah, lebih banyak di Bengkulu itu adalah sebenarnya hujan lokal. Jadi massa udara dari laut ke darat, nah itu akan terjadi menimbulkan potensi-potensi awan-awan atau awan-awan konvektif seperti itu. Karena melihat dari topografinya memang Bengkulu tuh sepanjang pesisir pantai, terus daratannya hanya sedikit, selanjutnya banyak bukit-bukit. Ya, tambah lagi daerah kayak tadi disampaikan tadi sama Pak Asep, menyambung daerah Kepayang, Curup, dari hulu ke hilir itu betul sekali. Kita melihat kalau daerah Curup ya memang intensitas curah hujannya cukup tinggi, dari sedang hingga lebat sekali, seperti itu. Jadi otomatis kalau dia turun ke bawah, nah itu pasti terjadinya banjir. Iya. Tapi kalau untuk kondisi hujan sendiri Bang, itu biasanya apalagi kan kita tuh kan rawan daerah banjir ya Bang ya. Untuk intensitas hujannya sendiri biasanya paling lama durasi yang sering terjadi banjir itu biasanya berapa lama? Nah gini,
untuk terjadinya seru kayak ini Pak ya. Seru ya. Pertanyaannya bagus ya Makin Pak. Seru. Makin lama makin seru. Sangat interaktif Pak ya. Coba-coba mancing nih kayak ini Pak. Biar kita mulai informasi Oke, ya. jadi gini, kalau untuk terjadinya banjir atau terjadinya genangan air, itu durasinya dilihat dari intensitasnya dulu. Contoh misalkan kita pakai milimeter. Nah, dalam misalkan 1 jam terjadi 150 milimeter, 1 jam aja pasti banjir. Pasti banjir. Kenapa? Hujannya datang tiba-tiba, sama aja kita kayak tuang air di tanah sekaligus pasti genangan. Beda kalau kita tuang air dikit-dikit di tanah, dia nyerap pelan-pelan. Seperti itu Pak ya? Iya, betul. Filosofi seperti itu. Tapi kalau tingkat curah hujan misalkan kayak waktu berapa bulan yang lalu terjadi hujan kan, itu dari pagi sampai dengan sore, tapi dia kecil, tapi continue, itu nggak terjadi banjir Pak. Iya, Betul Pak ya? iya. Di sini. Nah, kalau hujannya secara tiba-tiba dengan durasi 1 jam, tapi intensitasnya dari lebat atau sedang lebat sekali atau sangat lebat, itu otomatis banjir. Dan itu yang terjadi pada awal tahun kemarin. Betul sekali, seperti itu. Iya, iya. Ya, karena kita lihat sebenarnya untuk Bengkulu sendiri kan rawan sekali ya Pak ya dari Sangat banjir. rawan, Apakah ya. memang dari saluran irigasinya yang kurang atau mungkin konstruksi dari provinsinya sendiri yang memang kurang memadai untuk mengantisipasi banjir tersebut? Kalau Bapak sendiri gimana tanggapannya Pak? Iya, memang itu. Jadi memang yang awal tahun kemarin memang ini, kalau saya ada ngobrol dengan Pak Anang ya, itu yang hujan waktu banjir itu intensitasnya tinggi kalau untuk 1 bulan sebenarnya, tapi diborong 1-2 hari apa itu, jadi makanya banjir itu kan. Nah jadi ya itu memang kondisi itu sangat ya kita nggak bisa hindari ya. Memang udah kalau dari pihak BMKG kan udah ada kajiannya itu, kita tinggal koordinasi masalah di mana kondisi, kan ada peta. Kalau merah berarti hujannya lumayan tinggi ini. Jadi ya untuk kegiatan penanggulangan ketika banjir ya kita tetap waspada lah. Oke, baik Bapak, kita tahan sejenak, nanti akan kita bahas kembali terkait hal tersebut. Nah pemirsa, kami akan himbau kepada masyarakat yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 0736 21541. Kami ulangi 0736 21541. Kita akan break sejenak dengan lagu berikut ini. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat atau wilayah. Ciri-ciri cuaca di Indonesia.